Semuanya luar biasa, mantap. Iya, bagus ya. Bagus. Sering dia pembinaan kan untuk majelis tuh sering dia. Waduh, sampai terharu saya kalau lihat dia tuh. Aduh, luar biasa. Kak Marcel, Ya. Kak Esther kan kayaknya belum join. Kalau belum join, doa syafaat Kak Marcel ya, Kak? Iya, baik. Adik-adik ada yang mau didoakan nggak, adik-adik? Ada yang ingin didoakan nggak? Ujian udah ya? Udah. Masuk sekolah? Aku SMA. Sekolah kapan ya, adik-adik? Nicole SMA ya? Nicole masuk SMA mana, Nak? Enggak, belum Hah? tahu. Belum tahu. Belum tahu. Tapi incernya? 7. Jakarta. Oke, ambil Jakarta biar gampang ya. Sonasinya. 42 kayak Michelle. Gladys juga 42. Halim. Glady masuk mana, Glady? Dia sama Michelle sama 42. Glady juga ya? Udah kelas 2 dia. Glady masuk mana, Dek? Aku naik kelas 2. Oh, naik kelas 2. Oh iya dia udah selesai. Iya, naik kelas 11 ya. Yang masuk lagi Asun kan SMA, masuk SMA ya? Pagi Kak, pagi semuanya. Pagi. Pagi, Alex ya? Alex. Ya, Asun masuk mana, Sun? SMK Ananda. SMK langsung kerja ya? Semangat ya, Sun. Iya, Jurusan apa, Sun? jurusan TKJ. Mantap penerus. Oh, teknik komputer jaringan ya? Komputer jaringan. Bagus tuh. Hebat. Lagi dibutuhkan. Semangat, Asun. Semangat, Ya, Asun. Iya, makasih. Iya, sama-sama. Kerja keras lo ya. Oke. Anak SMA nyimak di sini. Oke. Kak Sandy mana, Kak Sandy? Oke, kita Ayo. mulai aja ibadahnya. Adik-adik, sebelum adik-adik beribadah, kita mulai saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Oke, adik-adik, hari ini terima kasih adik-adik yang sudah ikut bersama-sama beribadah, meskipun kita di rumah masing-masing, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan, semangat untuk memuliakan nama Tuhan, semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, firman Tuhan kita hari ini akan dibawakan oleh Kak Medi sebagai Majelis Pembina Bakat PT, lalu Kalisa sebagai pendamping hari ini. Adik-adik persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Kita menyanyikan Mars Bakat PT dengan tangan kanan disilangkan ke dada saudara. Bersemangat tanpa ragu, kami berjuang kita akan mampu di dalam Kristus dengan dasar iman kami. Di kota yang ada di desa, karena satu adanya. Terus maju dan berkarya, untuk gereja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Berbakti pada Allah
rasa sama. Siapkan diri sedari ini, jangan baru lagi pergi. Sang masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, perubahan harapan negeri. Kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai beribadah. Kita bersatu dalam. Tak henti-hentinya ya Tuhan, kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa yang Maha Kudus. Kami berterima kasih Tuhan atas hari ini. Tuhan telah memberikan kami hari yang baru, Tuhan memberikan kami nafas kehidupan, Tuhan memberikan kami kesehatan, untuk kami bersama-sama di sini berkumpul, meskipun kami di rumah kami masing-masing, untuk beribadah, ibadah hari Minggu persekutuan teruna ya Tuhan. Tuhan mau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhir ya Tuhan. Tuhan mau tutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan yang kudus ya Tuhan. Tuhan juga memberkati kami ya Tuhan sebagai pelayan firman. Kiranya apa yang beliau sampaikan untuk kami adik-adik di sini dapat menjadi berkat untuk kami dan dapat menjadi pedoman hidup kami hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan, ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan amin. Amin. Oke adik-adik, kita menaikkan pujian Kudaki-daki, tapi Kalisa mau adik-adik menggunakan pakai gerakannya ikutin Kalisa ya. Biar kita semangat meskipun kita di rumah. Oke, Kak Daniel, musik. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melewati laut biru luas membentang. Yesus bersamaku di dalam Engkau ada, di diriku ada, di atas dan di bawah. Daki gunung yang tinggi. Semangat! Laut luas membentang, Yesus besertaku. Kiri. Ada di atas dan di bawah. Disuka. Disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Terima kasih adik-adik. Oke, selanjutnya kita akan membacakan Mazmur yang akan dipimpin oleh Stella. Silakan Stella. Di-unmute dulu, Dek. Mari kakak-kakak dan teman-teman semua, kita membaca Mazmur silih berganti. Untuk ayat yang tercetak keluar, saya bacakan, kakak-kakak dan teman-teman, ayat yang bercetak ke dalam, dan diwakilkan oleh Kalisa ya, untuk suara yang terdengar. Mazmur 21 ayat 1-13. Nyanyian syukur karena kemenangan Raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, karena kuasa mula Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau kurniakan kepadanya. Dan permintaan bibirnya tidak kau tolak.
Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya. Dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Sebab raja percaya kepada Tuhan. Dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu. Tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala. Pada waktu engkau menampakkan diri, ya Tuhan, Murka Tuhan akan menelan mereka. dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi. Dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, Merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. ya, engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busurmu, engkau membidik muka mereka. Demikian pembacaan Mazmur kita. Terima kasih untuk Stella. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian, Tuhan ajarkanlah kehendak. Tuhan ajarkanlah kehendakmu, dan firman-Mu, usahkan hidupku pada firman-Mu, tetapkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinari dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku di hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Kakak-kakak layan dan adik layan yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari pembacaan kita hari ini sesuai dengan Sabda Bina Teruna dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala hormat dan puji kami sembah kepadamu ya Tuhan. Sebab siapakah kami ini Bapa yang penuh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan ya Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan yang penuh dengan dosa, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Untuk itu ya Tuhan, saat ini kami menghadap hadirat-Mu, kami mohon ya Tuhan layakanlah kami, agar kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu, agar ketika kami merenungkan firman Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan lewat seluruh kehidupan kami. Berkuasalah atas kami Tuhan, inilah kami PLKPT GTW Menara Kasih yang siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kekal, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Demikian bunyinya. Rut dan Naomi. Pada zaman
para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripadamu? Sebab anugerah Tuhan, sebab tangan Tuhan telah teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Langsung ya, nggak pakai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kakak layan dan adik-adik layan yang Tuhan Yesus kasihi,
pembacaan kita pada pagi hari ini adalah suatu pembaca atau cerita yang sudah sangat sering kita dengar. Ya, kalau dalam tokoh Alkitab, kalau bicara tentang wanita yang hebat, kita bisa tahu Esther, kita lihat di situ juga di dalam Alkitab ada Ruth. Pada pagi hari ini, PKPT, SBT, memberi tema berbeda dari SBU. SBT, ulasannya juga berbeda. Jadi, tema hari ini adalah hidup yang memberi hidup. Cerita Naomi ini adalah dan Ruth ini sudah pernah Kakak Layan bawakan di drama singkat, yaitu kalau adik-adik hadir pada saat itu adalah gabungan PKPT MK dengan PKPT Dian Kasih atau Batra Kasih kalau nggak salah. Batra Kasih itu gabungan. Dan bagaimana kakak-kakak memerankan itu, Kak Esther, Kak Ruth, Kak Christine, dan juga kakak-kakak yang lain yang mungkin tidak dapat disebut. Intinya cerita ini sangat familiar. Cerita ini sudah sering kita dengar. Tapi biasanya kalau sering kita dengar, tentunya cerita ini akan menjadi kaya, ya, menjadi kaya dalam kehidupan kita, dan kita bisa menggali yang lebih baik lagi dari pembacaan kita. Nah, Naomi ini dan Elimelek seperti cerita pada ibadah minggu tadi, mereka keluar, ya, pergi dari satu tempat mereka, yaitu mereka karena kelaparan. Mereka pergi, mereka meninggalkan semua yang mereka punya di sana, ke persahabatan, kekeluargaan, saudara yang ada di sana, mereka pergi ke tanah Moab. Kalau kita, ya orang Betawi enak tinggal di Jakarta, ini tanah kita, tanah Betawi. Kalau kita yang biasa dari kampung, ya orang mungkin bapaknya dari Siantar datang ke Jakarta, punya tanah nggak dia? Nggak punya. Karena tanahnya ada di Siantar, tanah mama ibunya di Siantar. Orang dari Ambon datang ke Jakarta, punya tanah nggak dia? Belum. Karena tanah warisannya ada di Ambon. Di sini dia pendatang, jadi harus berusaha keras. Itu pun yang dialami Elimelek, Naomi, dan kedua anaknya. 10 tahun mereka ada di sana. Dan ternyata ketika mereka pergi meninggalkan sampai ke Moab, yang mereka dapati adalah sesuatu yang sangat berbeda. Ya, mereka mendapati suatu lingkungan yang sangat berbeda. Dari segi kepercayaannya berbeda. Dari segi Moab tuh bisa dikenal sebenarnya Moab ini dengan ini bertentangan, ya, bermusuhan. Mereka masuk ke situ. Dan apa? Elimelek pun kalau kita baca di ayat yang keberapa kan? Kemudian matilah Elimelek, ayat yang ketiga. Naomi meninggalkan kerabatnya, saudaranya, pertemanannya untuk ke negeri asing. Dan sampai di sana, yang diharapkan adalah kalau kita suami istri, orang tua, istri sahabat terdekatnya siapa sih? Suami. Suami sahabat terdekatnya siapa sih? Istri. Suami istri sahabat terdekatnya siapa sih? Anak-anak. Nah, Naomi kehilangan itu. Kehilangan orang yang paling dekat dengan dia, yaitu Elimelek, tiang doa. Tempat dia berpegang, tempat dia mengikuti arahan dari suaminya itu hilang. Satu harapan, dia merasa, waduh, kalau suami meninggal rasanya berkecamuk, ya. Gimana gitu harapan ke depan. Dan tidak sampai situ, Naomi kemudian harus ikhlas. Ya, ikhlas dia mengambil perempuan Moab untuk dijadikan istri bagi kedua anaknya, Mahlon dan Kilion. Seorang ibu akan mengambil calon pacar atau calon suami dari anaknya, tentu pikir masak-masak. Gak mungkinlah dari Moab yang berbeda, agak berbeda keyakinan. Pasti. Tapi Naomi mengambil itu. Perempuan Moab. Untuk Mahlon dan Kilion. Mahlon ini kan penyakitan, ya. Dan Kilion ini mempunyai apa kalau di sekarang mungkin kekurangan gitu. Jadi kedua anak ini kedua anak yang penuh dengan keterbatasan.
didampingi oleh perempuan Moab. Bayangkan saja bagaimana hati Naomi untuk menerima kenyataan ini. Setelah dia berikan itu, kemudian hilang anaknya. Tadi suami, sekarang anak. Kita kalau kehilangan, siapa yang punya kucing di sini? Wah, kalau kucingnya nggak pulang 2 hari, saya yakin ada yang nggak tidur tuh 2 hari. Siapa yang punya anjing hilang sehari, pasti nggak tidur. Ini apalagi anak. Anak yang dilahirkan itu hilang. Lenyap, tidak bisa kembali lagi. Meninggal. Akhirnya Naomi sadar, dia kembalilah. Udahlah, balik aja deh. Dia membawa kedua menantunya. Menantunya ini nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada hubungan darah. Dia tuh kalau dalam suatu suku tertentu, ketika suami meninggal, dia udah tidak ada hubungan gitu ya. Silakan dia mau dengan kehidupannya sendiri. Itu pun yang dilakukan oleh Naomi. Naomi berkata kepada Orpa, Ruth, ayolah kalian baliklah ke ibumu masing-masing. Kalian masih punya harapan. Kalau mereka mendampingi suaminya 10 tahun, taruhlah saat itu Orpa, saya nggak tahu persis ya, tapi taruhlah Orpa dan Ruth itu misalnya umurnya ketika menikah tuh umur 20 lah. Berarti dia punya umur saat itu 30 tahun. Masih punya banyak kesempatan untuk kembali ke ibunya. Masih bisa menikah lagi, masih bisa punya keluarga lagi, masih bisa membangun kebahagiaan lagi dengan suami yang lain, dengan suami yang baru. Tapi pilihan ya Orpa dan Ruth adalah pilihan yang diberikan oleh Naomi. Orpa memutuskan akhirnya kembali kepada keluarganya, itu tidak salah. Sampai di situ itulah keputusan dia kembali kepada ibunya. Sedangkan Ruth, dia tetap berpaut. Kalimat berpaut, kalau kita buka bahasa Indonesia, berpaut itu melekat. Berpaut itu berarti hubungan yang saya ambil di sini di ayat yang ke-14 ya, kalau nggak salah tuh. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Ruth tetap berpaut kepada Naomi. Artinya tetap melekat, tidak meninggalkan. Berpaut itu bukan seperti berpaut itu melekat lah, nempel. Jadi kalaupun kita harus lepaskan, itu ada salah satu yang terluka. Kalau pohon yang sudah melekat begini terus kita lepaskan, memang akan hidup dua-duanya, tapi akan ada yang menderita karena akar-akarnya coba kita lihat kalau anggrek diletakkan di pohon, kita lepaskan, lepas, hidup, tapi ada yang terluka. Nah seperti itu. Tapi Ruth terpaut, tetap melekat kepada Naomi. Nah pilihan Ruth inilah yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Hidup yang berhidup. Ruth memilih untuk mendampingi Naomi. Walaupun dia masih punya waktu yang sangat panjang untuk dapat membangun kehidupannya. Walaupun mungkin masa depannya jauh lebih besar, lebih bahagia dibandingkan dia mengikuti Naomi. Keputusan Ruth ini yang kita ulas pada pagi hari ini. Hidup yang memberi hidup. Dari Ruth ini yang dijelaskan sampai akhirnya kita lihat di Ruth terakhir. Ruth pasal yang ke-4 ayat yang ke-18, inilah keturunan Peres, yang sebelumnya ya. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutnya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Jadi dari keturunan Ruth lahirlah Daud, Isai, dan lahirlah Juru Selamat. Kakak-kakak layan yang Tuhan Yesus kasihi, Ruth memilih mengikut Naomi. Naomi seorang perempuan tua, seorang yang tidak punya apa-apa, seorang yang sudah habis dan belum tentu sampai dia kembali ke kampungnya. Orang Batak balik ke kampungnya, keluarganya mau menerima. Belum tentu orang Ambon balik ke kampungnya, keluarganya mau menerima. Belum tentu orang Manado balik lagi ke kampungnya sana, Tomohon, Tondano, Tonsea, orang mau menerima. Karena mereka lihat, kalian kan pergi pada saat kita mau lapar, giliran kita udah mulai susah,
kampung kita udah mulai bagus, kalian pulang. Itu kan pikiran negatif orang. Tapi Naomi mengambil itu. Dan kita bisa melihat Ruth ikut tentang Naomi yang tua, yang tidak punya apa-apa, yang nggak tahu masa depannya seperti apa. Tapi Ruth bertaut dengan Naomi. Karena apa? Ruth melihat dari kehidupan Naomi ini, walaupun ditempa dengan berbagai macam terpaan, kehilangan suami dan anak-anak, Naomi tetap taat kepada Allahnya. Jadi Ruth melihat bahwa Naomi patutlah untuk ditemani. Dia berpaut sampai akhirnya kita bisa melihat pembacaan seterusnya sampai pasal 4, sampai akhirnya kita bisa melihat keturunan yang begitu luar biasa dari Ruth. Kakak layan dan adik-adik layan yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan ini banyak sekali kita sekarang ini hidup dalam individual. Banyak sekali kita mau beda ya. Makanya kan ada semangat gotong royong dulu, kalau mungkin kalau saya, Kak Selvi, Kak Ruth, Kak Yola, Kak Esther masih P4, masih ada apa tuh dulu, apalah untuk semangat untuk gotong royong. Kalau saat ini, maaf ya adik-adik, kita lihat deh, banyak yang individual. Sampai rumah, kakak, abang, adik masuk kamar masing-masing, brek, sudah. Entah apa yang terjadi di dalam. Dipanggil, bang, nggak dengar. Kak, nggak dengar. Maminya udah mulai nyanyi ABCD, udah rame serumah dengan suara mamahnya satu orang, baru semua dengan kutegup, ada apa. Semua begitu masuk kamar selesai. Nggak mau tahu lagi urusan di dalam rumah tangga. Nggak mau tahu lagi mamahnya jungkir balik dari pagi sampai malam. Bukan curhat ya, tapi ini kenyataan. Jadi nggak mau tahu lagi, misalnya. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Dengan kamarnya, dengan ruangannya, udah nggak boleh diganggu lagi. Mungkin Gladys masuk kamarnya, nggak mau lagi diganggu. Seperti itu. Nah, kita hidup dengan individual. Marilah kita belajar dari Ruth. Ruth tidak melihat Naomi itu. Tapi Ruth melihat bahwa Naomi itu butuh pertolongan. Naomi itu apa sih yang saya bisa berikan yang masih muda ini kepada yang lebih tua? Itu dari Naomi. Nah, saat ini juga kita banyak yang materialistis ya. Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari? Kalau kita berteman misalnya, kalau nggak selevel, kalau misalnya kita lihat dia, aduh, ntar gue susah lagi jalan sama dia. Lihat dia, aduh, ntar berteman sama dia, habis dia buat jajan gue. Kita melihat bahwa kalau kita berteman, beri untung apa ya buat saya? Kalau saya berteman dengan dia, apa keuntungan bagi saya? Kalau saya berteman dengan dia, apa kelebihan dia bisa menambah saya? Itu kalau manusiawi. Tapi kalau anak Tuhan, hidup itu tidak melihat dari harta, tidak melihat dari usia, tidak melihat dari siapa dia, di mana dia, dan di mana dia. Hidup itu kita memberi nuansa. Kitalah yang memberi warna kepada lingkungan, bukan lingkungan yang memberi warna kepada kita. Kita, anak Tuhan, harus memberi warna. Warna apa? Warna terang Kristus. Nah, seperti itu. Adik-adik, kita belajar dari kehidupan Ruth, hidup kita memberi hidup bagi orang lain. Apa yang kita punya? Apa yang kita bisa berikan kepada orang lain? Apa yang kita berikan? Kita nggak punya uang untuk memberikan kepada orang lain. Tapi pernahkah kita berdoa untuk dia? Pernahkah kita berdoa untuk sahabat kita? Pernahkah 3 bulan kita di rumah ini kita sebut, Tuhan berkatilah Gladys, Tuhan dia mau ujian, Tuhan berkatilah Jackson, dia sedang ini, berkatilah Asyun yang mau masuk SMK semoga dia. Pernahkah kita lakukan itu untuk doa kepada orang lain? Kebanyakan kita berdoa, ya Tuhan tolong saya, tolong pekerjaan saya, dan saya. Kita tidak pernah lagi berdoa buat orang lain. Kita memikirkan bahwa ini masalah saya aja yang berdoa untuk saya. Tapi dengan pembacaan kita hari ini, hidup yang memberi hidup. Kita memberi hidup kita bukan dari dana saja, doa, daya, tenaga kita pun kita bisa berikan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan menolong kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih Kak Meidi untuk firman-Nya. Adik-adik, kita respon firman Tuhan kita dengan menaikkan pujian dari Haruslah Yesus Sepenuhnya.
Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku. Jalankan pada tindakan waktu tidur dan ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran pengampunan kekudusan dalam Yesus. Selanjutnya doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Esther. Silahkan Kak Esther di-unmute dulu. Baiklah kakak-kakak dan adik-adik layan PT GPIB Menara Kasih, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di minggu hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur di mana Engkau boleh perkenankan kami untuk dapat beribadah padamu ya Bapa di sorga, dan boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang kekal, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Bapa yang sungguh baik dan teramat baik dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah Bapa, firman-Mu itu boleh diam di dalam hati kami boleh merenungkannya dan juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan senantiasa boleh beri kami hikmat, beri kami hati yang bijaksana, agar kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Bapa, biarlah Tuhan Kau juga boleh berkati Kakak Medi, Kakak Penatua, Medi Samosir yang sudah memberitakan firman Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan Kau juga boleh berkati tugas pelayanannya dalam kehidupannya Bapa. Tuhan memberkati, berkati juga pekerjaannya, keluarganya Bapa, anak, suami dan anak-anak ya Bapa di surga. Dan biarlah Tuhan Kau juga boleh berkati Kak Lisa yang sudah boleh menjadi pendamping bagi kami, Kak Daniel yang sudah bermain musik, dan juga Tuhan Kak Aldi yang sudah boleh membantu kami hingga kami boleh beribadah kepadamu melalui Zoom saat ini ya Bapa di surga. Kami yakin dan percaya itu semua boleh jadi karena kasih sayang Tuhan bagi kami sekalian. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan, adik-adik layan yang saat ini boleh setia hadir, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Kau senantiasa memberkati dan menyertai mereka Tuhan dalam setiap masalah yang dihadapi. Tuhan Yesus senantiasa boleh hadir, boleh menjaga, melindungi dan memelihara kehidupan mereka ya Bapa di sorga. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini Tuhan, teristimewa untuk GPIB Menara Kasih Bapa, di mana Tuhan melalui new normal ya Bapa di sorga, ada tatanan gereja yang akan berubah ya Bapa di sorga, beri kami hikmat sebagai jemaat Tuhan, agar kami boleh mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan ya Bapa di sorga, dan kami boleh beribadah beribadah kembali di rumah Tuhan ya Bapa di sorga. Biarlah Tuhan, hanya nama Tuhan yang boleh dipuji dan dimuliakan. Berkati juga Tuhan para medis, para perawat, dokter Tuhan yang menangani pasien COVID-19, Tuhan Yesus beri kekuatan, kesehatan, kemampuan yang hanya datang daripada Tuhan. Hingga mereka boleh melayani pasien dengan penuh sukacita, dan untuk para pasien Tuhan, baik yang terpapar COVID-19 maupun yang menderita penyakit lain, Tuhan boleh
jamah mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka ya Bapa di sorga. Dan juga Tuhan saat ini kami juga mau berdoa bagi pemerintah bangsa ini. Biarlah Tuhan Kau juga boleh mampukan pemerintah bangsa ini dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 ya Bapa di sorga. Biarlah Tuhan semua ini boleh dilakukan, boleh dikerjakan dengan bekerja sama baik pemerintah pusat maupun pemerintah di pelosok-pelosok negeri ini ya Bapa di sorga, sehingga penanganan COVID-19 boleh ditanggulangi Tuhan, boleh dikendalikan Bapa, dan semua boleh jadi karena kuasa Tuhan yang turut bekerja di dalamnya ya Bapa di sorga. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk adik kekasih kami, adik Rahel yang pada saat kemarin Tuhan, Engkau boleh tambahkan 1 tahun lagi usianya. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan adik kekasih kami ini. Berkati pertumbuhannya Tuhan, perkembangannya, pendidikan dan pergaulannya Tuhan Yesus, Engkau boleh turut campur tangan. Tuhan boleh beri dia hikmat, jadikan dia anak yang takut akan Tuhan, anak yang tahu menghormati orang tua dan memiliki integritas, sehingga kehidupan adik kekasih ini Tuhan, adik Rahel boleh berguna di hadapan Tuhan. Dia boleh menjadi anak yang sukses di dalam Tuhan, anak yang Tuhan sendiri turut campur tangan dalam membentuk karakternya Tuhan seperti karakter Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, masa depan adik kekasih kami ini Tuhan, sudah Tuhan sediakan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, masa depan yang luar biasa, yang penuh pengharapan, Tuhan sudah sediakan bagi adik kekasih kami ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Bapa Engkau senantiasa boleh jadikan kami Tuhan, kakak-kakak layan, adik-adik layan, PT Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat dan setia dalam menjalani kehidupan ini. Dan kami tetap berpegang teguh pada iman kami, yaitu iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup ya Bapa di sorga. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tetap mengandalkan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan lebih besar dari apapun yang ada di muka bumi ini ya Bapa di sorga. Ya Tuhan Yesus, ini kami Bapa, ampuni akan salah dan dosa kami, agar doa kami tidak terhalang di hadapan hadirat-Mu yang kudus, dan Tuhan berkenan untuk menjawab seru doa kami ini seturut dengan kehendak Tuhan. Ini kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang kepadamu ya Bapa di sorga, dalam doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Esther. Sebelum kita menutup ibadah kita menaikkan pujian. Jangan lelah. Adik-adik nanti referennya pakai gerakan ya, ikutin Kalista ya gerakan. Jangan lelah.
katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi sejati baru di atas dasar iman. Oke, Kak Medi menutup ibadah kita dengan doa. Saya dan adik-adik klien yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Biarlah kita menjadi berkat bagi banyak orang, kitalah yang mewarnai lingkungan kita. Kita contoh Ruth, kita mau berbagi, mau menolong, mau menemani orang lain tanpa harus memikirkan diri sendiri, tanpa harus memikirkan dia bisa beri apa untuk saya kalau saya nolong. Kita menolong harus dengan ikhlas, hidup kita harus berwarna, hidup kita harus memberi kehidupan bagi orang lain. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan pada siang hari ini. Saatnya Tuhan, kami akan kembali ke dalam lingkungan kami, pribadi lepas pribadi. Kuasailah hati dan pikiran serta tutur kata tingkah laku kami, agar ketika kami kembali ke dalam lingkungan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang, kami dapat mewarnai kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah Tuhan tetap menolong kami, menopang kami, memberkati kami senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah keluarga kami masing-masing, berkatilah pergumulan kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, untuk kakak layan dan adik-adik layan yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera daripada Allah Bapa, pengasihan Roh Kudus menyertai kita semua, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, adik-adik. Sebelumnya, Kalisa mau kasih pengumuman sebentar ya, tapi sebelum pengumuman kita foto bareng dulu ya. Kita foto bareng dulu, yang masih matiin kameranya tolong dinyalain. Kak Daniel tolong ya Kak. Yuk yang masih matiin kameranya dinyalain. Oke. Siapa nih yang belum? Yang belum? Alicia, Stella, Ayala. Oke, rapin rambut dulu, rapin rambut. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Lah, bentar. Oke. Ulang. 1, 2, 3. Hilangnya gimana sih hilangnya? Bentar. Tombol apa sih kok lupa ya? Print screen kan? Krik. Bentar. Ya Kaldi dong, bentar snipping. Kaldi bisa nggak Kak? Kaldi anaknya si itu. Yo, 1, coba ya 1, 2, 3. Oke. Lagi Kak, sekali lagi Kak. Bentar ya. Bentar. Oke, sekali lagi ya. 1. Oh, digituin. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke. Terima kasih untuk adik-adik dan kakak-kakak yang hari ini. Gimana hilanginnya ya? Muka gue nih. Mute ya. Terima kasih untuk Kak Medi yang sudah menjadi pelayan firman hari ini. Kak Esther juga, Kak Daniel yang menjadi pemain musik. Terima kasih. Kak Lisa mau kasih pengumuman sedikit. Dalam rangka mendukung pembangunan gereja, pembangunan gedung serbaguna. Nah, kita tiap pelkat itu diberikan tugas untuk penjualan kupon. Jadi penjualan kuponnya ini itu 1 lembar itu berharga Rp50.000. Tapi kalau adik-adik beruntung, adik-adik
bisa mendapatkan hadiah. Nah, hadiah dari kupon ini, hadiah utamanya itu ada 1 unit sepeda motor. Terus hadiah keduanya ada 1 unit kulkas, ada juga TV LED, handphone, sepeda gunung, kompor gas, rice cooker, setrika, blender, dispenser, dan ada juga voucher. Kalau yang kulkas ke bawah tadi, kulkas sampai dispenser itu ada 2 unit. Jadi adik-adik mungkin bisa diinfokan ke mama papa kalau kita ada penjualan kupon door prize untuk tanggal 17 Agustus nanti. 1 lembarnya itu Rp50.000. Berharap kita per anak PT membelilah, kita berpartisipasi untuk pembangunan serbaguna gereja kita ya. Dan ini bisa adik-adik dapatkan, mungkin bisa lewat kakak-kakak layan. Nanti Kalisa akan, saat ini Kalisa yang pegang kuponnya, dan Kalisa akan distribusiin ke kakak-kakak layan yang ada di sektor masing-masing. Nanti kakak-kakak layannya akan share untuk penjualannya, adik-adik bisa beli di kakak layan di sektornya masing-masing. Jadi berharap adik-adik ikut berpartisipasi, mama papa ikut berpartisipasi dalam pembangunan dalam pembangunan gedung serbaguna gereja kita. Mungkin ada tambahan dari Kak Popah? Di-unmute dulu, Kak. Ya, selamat hari Minggu, kakak-kakak, adik-adik. Makasih firmannya Kak Medi, Kak Lisa, Kak Daniel, Kak Aldi yang telah membantu. Terkaitan panitia pembangunan yang diminta kita dari Pelkat PT, diharapin semua kita ambil bagian. Jadi mungkin dari kakak pembina 3, kakak layan ada sekitar 13-14 ambil bagian, misalnya 1 lembar 50.000 balik ke kemampuan kakak-kakak sendiri. Tapi tambahan adalah saya mohon support dari kakak-kakak untuk menyebarkan, mencari donatur yang bisa membantu menyebarkan kupon-kupon tersebut. Kalau nggak salah target kupon itu 30 juta ya Kalisa ya? Iya. Kita dapat 20 buku, Kak. Berapa? 20 buku? Iya. Nah, dengan adanya buku tersebut, saya revisi kakak-kakak ambil bagian kita, walaupun